Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ard ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin linnasi wa adamin turaf la fatha la arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita senantiasa memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini dengan duduk-duduknya kita di tempat ini, tidak ada kalimat merugi setelah kita pulang ke rumah masing-masing. Karena setiap orang yang duduk-duduk mendengarkan ceramah, manin taqala liyata'allam ilman ghufira lahu ayyakhuta. Mau amalkan atau tidak mengamalkan ceramah itu, mau mendengarkan atau tidak mengamalkan sami'na wa asaina, atau lebih bagus lagi sami'na wa ata'na, maka kedudukan pahala yang kita akan dapat di hadapan Allah jauh lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Pujilah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, rezeki yang datang tak disangka-sangka, nikmat berkepanjangan, dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat-salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang satu-satunya menggulung tikar kekafiran dan membuka sajadah keimanan, sehingga sampai pada hari ini kita masih sempat merasakan manisnya iman di bawah naungan panji-panji Islam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad
ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Baru istirannya itu. Pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang diberikan manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dua nikmat ini manusia melupakan. Terkadang dua nikmat ini manusia lupa berterima kasih kepada Tuhannya. Padahal setiap fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah tentang persoalan kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, umur yang panjang, semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa konsep ayatnya? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukan. 32 kali Allah ulang-ulang itu ayat. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu terdapat di surah Ar-Rahman. Maka tidak ada salahnya kalau Ustadz Amri bertanya, ibu-ibu, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat kesehatan. Ibu sehat hadir semua di sini? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Kalau suaminya? Anaknya? Cicilannya? Belajar. Sehat tidak sehat, alhamdulillah. Di belakang persoalan. Seluruh hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kedua kata Nabi, kesehatan, as-sihhatu wal farag adalah kesempatan. Nikmat kesempatan inilah yang kita gunakan. Kita hadir di tempat ini kesempatan bertemu ketua KKDB kita. Kesempatan ketemu Ustadz Amri. Kesempatan juga kena shopping. Selama ini bu pengajian di masjid-masjid pernah kena shopping? Tidak pernah gitu? Secara langsung ini bu. Ciri-ciri kunci kesuksesan ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlalu banyak senyum, ibu, banyak sedekah, banyak salam, inilah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu kenapa Nabi Idris itu dikenal dengan nabi yang peramah? Ibu tahu kenapa Nabi Idris itu dikenal panjang umurnya? Ibu tahu kenapa Nabi Idris itu banyak rezekinya? Satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itulah senyum. Apa kuncinya senyum? Karena kunci senyum itu adalah obat awetmu. Lihat di muda itu. Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Nabi sedekah. Apa kunci suksesnya? Kenapa Nabi Ibrahim panjang umurnya? Apa kunci suksesnya? Kenapa Nabi Ibrahim banyak rezekinya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sedekahnya. Sampai ontanya, dombanya, kambingnya
terus beranak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim punya prinsip, saya tidak akan mau makan sendiri kalau tidak melihat orang lewat di depan rumahku, kupanggil juga makan. Coba lihat ibu, Nabi Ibrahim itu jam 7 pagi berdiri di depan rumahnya, lihat orang lewat di depan rumahnya, mau ke mana? Mau ke sana Ibrahim, masuk dulu di rumahku makan. Jangan memang kau lewat depan rumahku kalau tidak makan kok. Begitu orang keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim, apa kata orang yang masuk dalam? Terima kasih banyak Ibrahim, mudah-mudahan umurmu ditambahkan oleh Allah, rezekimu ditambahkan oleh Allah. Itu doa. Nanti keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim, setelah berdoa baru dapat doa. Ya bu? Nabi Ibrahim panjang umurnya karena selalu memanggil orang ikut makan. Terbuka pintunya lebar-lebar, masuk makan. Kita pesen beda dengan Nabi Ibrahim bu, beda sekali Ki. Kalau Nabi Ibrahim mau makan, buka pintu. Kita pesen kalau mau makan, tutup pintu. Jadi tidak begitu Ki bu? Tidak begitu Ki? Kanda-kanda lah kalau tidak. Motornya lolos. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah. Wajar kalau Nabi Ibrahim bisa panjang umurnya. Wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalam terus diberikan kenikmatan rezeki oleh Allah. Karena luar biasa silaturahminya hebat. Ibu, sepanjang sejarah Nabi Ibrahim itu tidak punya musuh kecuali adalah Raja Abraha. Orang tidak selamanya bersedekah dengan menggunakan uang, tapi silakan bersedekah dengan menggunakan senyum. Karena Nabi bersabda, "Tobasmuka wajhi akhi sedekah." Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi banyak senyum ibu. Tanggal baru dengan tanggal tua harus sama senyumnya. Tak boleh dibeda-bedakan. Suami mau pergi kerja, senyum. Suami pulang kerja, senyum. Biar bagaimana miskin tak ibu dalam rumah tangga tak, kalau banyak senyum sama suami tak, insya Allah biar miskin tak ibu, biar ikan kering selalu dimakan, ditumis itu ikan kering, tapi karena selalu kesenyum, insya Allah ikan kering yang ditumis itu rasanya akan berubah menjadi ikan kering tonji. Kore-kore kamu kok. Coba ibu, kalau setiap orang lewat depan rumah tak, ibu awalnya nggak kenal saya, tapi karena ibu senyum, insya Allah ibu kenal saya. Saya juga nggak kenal ibu, tapi kalau saya sudah senyum dengan ibu, berarti saya sudah kenal ibu. Dahulu bapak, ibu tidak kenal, tapi karena gara-gara senyumnya bapak, ibu jadi istrinya. Berarti senyum itu insya Allah yang jauh bisa mendekat, yang mendekat bisa merapat. Itu makanya kalau ada orang yang tidak pernah bersenyum itu sudah dicap oleh Allah, sudah dicap oleh malaikat. Inilah ciri-cirinya manusia yang tidak mau bermasyarakat. Inilah ciri-cirinya manusia yang tidak mau bersilaturahmi. Siapa yang tidak mau bersilaturahmi, umurnya dibatasi oleh Allah, rezekinya dibatasi oleh Allah. Siapa yang berkumpul satu lalu mendengarkan agama, majelis taklim ini, kumpul di majelis taklim ini, satu pertemuan mereka mendengarkan ceramah, terjadilah suasana innamal mu'minunal ikhwah. Sehingga Allah katakan, alhaqu muttakathir hatta zurtumul kabir. Sungguh sangat celakalah orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong, kata Allah, dengan angkuh, kata Allah. Karena orang yang sombong itu tidak akan pernah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas disombongkan hidup di permukaan bumi ini, Bu. Tidak ada, Ji. Ibu, kadang-kala inilah di dalam hati kita memiliki rasa sifat kesombongan. Kita tidak mau melihat orang menjadi sukses.
Siapa yang telah memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, sekali lagi saya katakan, inilah yang sesungguhnya menghancurkan amal ibadah kita. Yang pantas sombong itu kan hanya Allah. Yang pantas membanggakan diri kan hanya Allah, bukan manusia. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan yang kedua, istri. Hormati suami. Saya angkat tema ini karena rata-rata yang hadir majelis taklim. Ibu, jangan pernah menyakiti hati suami. Hargai suami, cintai suami, karena letak keberkahannya rezeki itu ada sama suami. Kenapa bisa? Karena suami adalah ar-rijal, suami adalah pemimpin, suami adalah yang termulia, suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ibu tinggal hormati suaminya. Bu, siapa seorang istri yang suaminya pulang bekerja kemudian dia cium tangannya? Lalu tersentuh hatinya suaminya, insya Allah istri ini akan masuk ke dalam surga. Saya mau ke ibu begitu. Kalau pulang ibu kerja suami ambil tangannya, cium, supaya tetangga sebelah lihat. Baik, nama mau tahu istri jadi sebelah, nah cium tangannya, mau apa cium tomnya? Itu kan satu. Ini terkadang ibu sudah gunakan budaya gengsi dan malu mencium tangan suami. Kenapa kamu mesti harus malu mencium tangan suami? Nah, suami tak tonji, bu. Itu yang salah kalau suami orang dicium tangan. Nah, ya bu ya, pulang sebentar cium tangan suami. Apa konsepnya? Siapa yang telah mencium tangan suaminya ikhlas karena Allah, mencuci pakaian suaminya ikhlas karena Allah, menghidangkan makanan suaminya ikhlas karena Allah, dan yang membersihkan badannya suaminya ikhlas karena Allah, itulah perempuan yang paling harum baunya di surga. Ibu, satu butir dakinya suami dikasih hilang di badannya, 10 dosa tak dihapus oleh Allah. Dari tani suami tak 1 bulan jangan mandi pak. Siapa yang menghargai suaminya, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Maka ibu senantiasa mencium tangan suaminya, hormati suaminya. Berangkat bekerja disambut dengan senyuman, pulang bekerja disambut dengan senyuman, supaya insya Allah ada uang tidak ada uang tetap kita bahagia. Itulah modal kehidupan kita di dunia wal akhirah. Bu, bangganya ke suami kalau pulang bekerja atau disambut dengan istrinya, Papa udah pulang ya? Dia bilang suaminya, iya mama, sini dong aku pijitin. Pilih mana papa, mau kasur atau dapur? Itu satu. Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, susah saya suamiku, Ustaz, tidak bisa dilawang, maunya dijadi. Ada itu istri selalu pergi ambilkan obat suaminya. Nah, obat patunduk bedeng. Ibu berdosa kalau pergi di dukung bertanya sama diambilkan air suami tak obat patunduk, berdosa ibu. Tidak boleh diambilkan obat patunduk suami tak. Banyak itu istri begitu. Biar kalau cewek-cewek melaknat. Ibu, siapa yang mendatangi arrafan, mendatangi dukung, mendatangi peramal, mendatangi ahli nujum, mendatangi orang pintar, ambil air, bawa air, kemudian
maka dosanya dan sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Mateno. Padahal ibu gampang sekali itu kalau mau dikasih tunduk suami tak gampang ji. Gampang ji. Bagaimana caranya Ustaz? Fotokopi surat nikah 10 lembar. Tempel di tempat tidur 1, di meja makan 1, di dapur 1, baru di sini 1. Gampang mudah. Yang kedua dikasih baca-baca. Ada suami tak dengar ceramah sini bu? Ada tidak ada? Ada tidak ada? Kalau ada saya tidak mau kasih ki. Bahaya sebentar pulang anak rai kak. Caranya adalah jamaah dimuliakan oleh Allah. Bisikan di telinga kanannya surah Al-Qadar. Tapi pelan-pelan ibu. Nanti nak dengar ki. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tak mati. Dibisikan. Tapi kecilkan suara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Salah. Inna sallahu fi lailatul qadar. Sampai salamun i'atta matla'il fajar. Tiupkan dengan tiupan yang mesra. Begitu masuk salamun i'atta matla'il fajar. Insya Allah 3 bulan berturut-turut kalau tidak mendengar ki kata-katanya itu bu, kalau tidak nak dengar ki apa nak sampaikan ki suamita, apa yang kita sampaikan sama dia, ingat ibu, sekarang menghadap ke depannya, tatap wajahnya suamita. Setelah kita menatap wajah suami kita, ambil tangannya, kemudian berjabat tangan, silakan cium tangannya atau ektim maki supaya lancar 3 juta. Bilang lagi, Pak, jangan ada dusta di antara kita. Belajar tosek iwai bersandiwara sedikit ibu. Karena terus terang kita ini kurang sandiwara jadi. Kenapa kurang sandiwara? Karena tidak ada sutradara. Coba-coba saya dan kalau pulang kerja suami tak ekspresi gitu loh. Kita ini kan sebenarnya kurang ekspresinya ibu. Coba saya kalau pulang kerja suami tak langsung kita sambut, papa udah pulang ya. Ekspresinya mana? Ini kan kurang ekspresi namanya. Kalau kita sambut dengan senyuman yang indah, lalu sang suami juga tersenyum, dapat pahala. Sebar kami salam, Assalamualaikum papi. Pasti dia jawab, iya mami, waalaikumsalam. Kasih sebar senyumnya, kasih sebar salamnya. Karena salam itu adalah doa. Itu kalau beri salam ke sama suami, kita perbaiki cara kita beri salam. Assalamualaikum. Papa, jawab papanya. Waalaikumsalam, mama. Coba, nikmatnya itu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mau dapat 30 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, 30 itu. Jawab tuh suaminya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, kat 30-nya. Coba ibu, nikmatnya itu salam nih. Itu misalnya ibu dijelaskan oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam, keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan untuk kamu suamiku. Begitu dijawab oleh suaminya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mama. Semoga juga salamku, salamnya Allah, keselamatannya kita, kesejahteraannya kita terlimpah kepada kamu mama. Sama-sama kita beri salam, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena sekarang juga ada orang salam nah singkat-singkat nih. Samlek. Nah potong-potong salah kan? Samlek deh. Akhirnya dalam rumah bilang togi, wah samlek. Itu salam tidak bisa dipotong-potong ibu, karena salam itu doa. Ini banyak sekali nih yang tulis-tulis begini nih di SMS. Samlek. Sesudah itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Berusaha orang yang dimuliakan
Allah, berusaha untuk menjauhi dari segala maksiat. Ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, adalah peringatan bagi kita semua, untuk seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Kalau di satu kampung tidak menginginkan ada bencana, kalau di satu kampung tidak menginginkan ada mara bahaya, ada gempa, tanah longsor, musibah besar lainnya, tinggal Allah memberikan jalan kepada kita. Apa jalannya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatun minas sama'i wal ardh. Jikalau seandainya penduduk negeri ini mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhannya, la fatahna alaikum barakatun minas sama'i wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Suruh hamba Allah memilih lewat mana keberkahan yang dia akan lewati. Luar biasa Allah terhadap hambanya. Ibu, jaga anaknya baik-baik Bu ya. Jaga Bu ya. Anak adalah titipan. Suami adalah titipan. Siapa seorang ibu tidak menjaga amanah Allah, berarti lalai dari tanggung jawab Allah. Maka jagai anak baik-baik ibu. Sekarang maksiat sudah merajalela, mungkarat merajalela. Bagaimana Allah tidak murka? Sudah banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Bagaimana Allah tidak murka? Sudah banyak orang yang bermabuk-mabukan secara terang-terangan. Bagaimana Allah tidak murka? Sudah banyak orang yang mengeluarkan riba secara besaran, menghalal-halalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bagaimana Allah tidak berikan teguran kepada kita? Kadang kalau ada orang muda ditanya, Ustaz, kenapa sih Ustaz memberikan ceramah kepada kami? Kan tempat ceramahnya Ustaz di masjid. Kan yang berzina juga saya, yang hamilkan juga gua, yang mabukkan juga gua, yang bermaksiat kan gua, yang menjudikan juga gua. Kenapa Ustaz repot amat? Apa jawab saya? Memang benar. Yang berzina Allah, yang hamil juga Allah, yang mabuk juga Allah, yang melakukan kemaksiatan Allah. Tapi kalau Allah murka, bukan cuma Allah yang kena, tapi Ustaz juga gitu loh. Hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu ya. Jaga, hati-hati maksiat. Allah sudah membukakan peluang kepada kita. Silakan wahai seluruh hambaku kepada Allah. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tidak mengurangi sedikit nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan dua jalan kepada kita. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Allah itu luar biasa. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha segala-galanya. Makanya ibu kalau membaca Al-Asmaul Husna, di dalamnya kalau ibu minta rezeki, Allah kasih. Karena dari setiap Al-Asmaul Husna itu ada nama Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Maha Pemberi rezeki. Jadi siapa yang mau didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca itu Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah. Jika seandainya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat segala-galanya, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Jangan pernah mengulangi lagi setiap kesalahan yang telah kita lakukan, karena kasih lagi peluang Allah. Bagaimana caranya mau sholat? Bedaknya 5 cm. Lipstiknya Bimoli. Tahu Bimoli? Bibir monyol 5 cm. Bagaimana caranya mau sholat? Lipstiknya sudah tebal, bedaknya udah tebal. Kalau lipstik udah tebal, bedak udah tebal, dipanggil sama suaminya, Ma,
kau sholat? Ayam memang. Tidak bisa dibicara. Kenapa? Karena tebal sekali listipnya. Liwat-liwat. Nah, ini salah persepsi ibu. Mestinya Nabi katakan kalau mau tidur berdandanlah. Mau berhadapan dengan suami berginculah. Kita tuh ibu mau ke mall berdandan, ke mall pakai cantik-cantik, ke mall baju yang indah. Tiba giliran bertemuan dengan suami, daster 5 minggu tidak dicuci nak pakai. Makanya Nabi katakan di hadis yang saya sampaikan tadi, kullu ummatin linnasi wa Adam min turab, la fas'ala arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh umat manusia kata Allah, kata Nabi, berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan orang Arab maupun bukan Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada perbedaan antara orang cantik dengan orang jelek. Illa bitaqwa, kecuali adalah takwa. Salat mengajarkan kebersamaan. Salat mengajarkan persatuan. Semua jadi makmum harus ikut imam. Makanya pilih pemimpin yang adil. Pilih pemimpin yang benar. Jangan asal pemimpin. Pilih pemimpin yang amanah. Pilih pemimpin yang dekat. Pilih pemimpin yang betul-betul paham kondisi rakyatnya, paham kondisi sosial ekonominya, budayanya. Kalau memilih pemimpin yang gak benar, coba lihat sholat. Saya mau jadi imam, kau belakang, saya imam. Coba lihat, kalau begini modelnya pemimpin bahaya. Ini pemimpin yang berbahaya. Jemaah dimuliakan Allah SWT. Kalau tidak memahami kondisi rakyat berbahaya. Masuk jadi imam, balik. Tidak pernah perhatikan imammu kan? Buat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai dihabiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semangat makmum, amin. Tapi karena pemimpin tidak mengerti kondisi makmum, pemimpin tidak mengerti kondisi rakyat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sampai habis. Nah, salat maghrib ini makmumnya di belakang, ada yang begini gayanya, ada yang minta begini satu, ada yang minta begini. Satu rakaat surah Yasin 4 lembar ibu, baru satu rakaat ini. Akhirnya sujud, ruku, tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semua makmum. Satu mami tinggal. Kenapa kau tinggal tuh? Ya katanya kuncinya masih ini. Nasa tinggal kisah tua, buka dia pegang kuncinya masjid. Itu lagi nalari keluar ke anak. Makanya sholat itu tidak usah panjang-panjang ayatnya. Sholat maghrib tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja. Nabi kan kalau sholat berjamaah tidak pernah baca ayat-ayat panjang. Paling-paling kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ini. Tukang asalnya orang tua, imamnya orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada diberi sembahyang di masjid. Bagaimana mau bersemangat sholat berjamaah sementara yang asal amak malah laknat? Tambah lagi imam jadi imam juga tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alamanilahim. Silakalajina ana onta alaihim. Berteriak makmum. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah.
imam yang paham kondisi rakyat, imam yang paham kondisi makmum. Apa yang terjadi dalam lingkungan negara kita, apa yang terjadi dalam lingkungan kabupaten kita, terjadilah suasana lingkungan kita, negeri kita, kampung kita, kabupaten kita. Kabupaten baldatun thayyibatun wa ghafur. Kabupaten yang diridhoi oleh Allah, kabupaten yang diberkahi oleh Allah apabila imamnya senantiasa memahami kondisi makmumnya, pemimpinnya memahami. Tidak orang pusing-pusing, mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, terserah, up to you. Nggak ada pusing, mau begini, mau kasih goyang-goyang kanan kiri atas bawah, up to you. No pucing. Kalau tak kala dikasih begitu boleh tidak tahu mau mengerti, sementara sholat tahan. Ini aja udah benar bahwa dilarang mengganggu konsentrasi khusus sholatnya orang lain. Orang saja sementara sholat begini, kalau orang lewat dikasih begini. Orang saja sementara sholat, kalau orang lewat dikasih begini. Ini menandakan bahwa dilarang lewat di depan orang sholat. Tidak boleh. Siapa yang lewat di depan orang sholat, setan. Jadi kalau sholat ibu ada yang lewat, dilarang lewat. Jadi kalau ada di sini juga begini, kalau ada yang lewat, berdoa ibu, jangan pakai bahasa Arab kalau kita tidak tahu artinya. Itu tomo yang ditahu kah? Karena banyak orang berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Ini yang terutama ibu kalau sholat sama suaminya, sholat berjamaah sama suaminya di depan, dia tidak tahu apa yang minta suaminya, berdoa sama suaminya, Rabbana min azwajina ma qawatulana wa rubah. Nabi bilang istrinya amin, padahal ini doa minta istri, tolong. Nabi bilang suaminya, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang istri matna 2, wa thulatha 3, wa rubah 4. Nabi bilang istrinya amin. Tidak semua itu doa mau diaminkan ibu, beda-beda permintaan tak. Yang mau berdoa pakai bahasa Arab lebih baik, Allahumma Rabbana, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Yang mau pakai bahasa Bugis karena kebetulan tinggal di Baru, oh ta'ala milau kasih dalil halal aku ya rumah cenge Allah dengar. Mau berdoa pakai bahasa Makassar, oh karena ta'ala kupala di koran dalil halal aku, Allah dengar. Mau pakai bahasa Inggris indications finance of Allah, sampai situ aku tahu. Allah dengar. Allah itu enggak tuli, Allah enggak bakhil, Allah enggak medit, Allah enggak pelit. Silakan minta. Cuma kalau berdoa, kita perbaiki cara kita berdoa. Bagaimana Tuhan mau dengarkan doa tanah? Kita juga cara kita berdoa mendikti Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. 100 tahun aku dan sembahyang ya Allah. 3 tahun ku setiap tahun aku masuk pajak Tuhan Ta'ala. Oh kenapa begini terus hidupku ya Allah? Kenapa miskin terus ya Allah? Nah itu tetangga aku ya Allah, tidak pernah je sholat, tidak pernah je mengaji, tidak pernah je ibadah, tidak pernah je amal. Kenapa dia dulu lebih kaya daripada saya ya Allah? Kalau tak kalah berdoa kan dia kabulkan doa aku ya Allah. Tidak mau dengar permintaanku ya Allah, sekali jangan dikasih kata kalah nih. Dia tompa minta, dia tompa marah-marah. Kalau minta sama Tuhan, perbaiki cara atau ibu. Bagaimana kalau menghadap ke sama suami tak? Bilang begitu ibu, Pak kalau tidak kasih kawan, jangan berkata sini orang nggak jago ke suami tak. Begitu Tommy kalau minta ke uang sama minta ke rezeki sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Perbaiki. Sama kalau minta uang di hadapan suami. Iya Bapak. Sama ibu. Aku minta rezeki. Aku minta sesuatu. Nak kasih ke ibu. Kalau tidak nak kasih ke, ame kini nombek nak lentar. Kalau itu suami begitu, Budi sudah makin minta baik-baik tidak nak kasih ke. Di bujuk tidak nak kasih ke. Suami begini bu, wajar. Ambil uangnya. Tapi jangan tiap hari, tiap jam.
minta maaf lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang maki, acting maki budak, acting ki. Supaya nak maafkan ki suami tak. Papa, Mama minta maaf. Pasti menangis suami tak. Kenapakah Mama? Saya tidak akan mungkin melepaskan jari dan tanganku ini ya Papa. Kalau Papa tidak memaafkan Mama, berkata suaminya, apa salahmu? Apa lagi istrinya? Maafkan kak dulu nak. Iya ku maafkan dia ku Dinda. Tapi apakah salahmu? Sebesar itu kak dosamu kepada Bapak sampai Mama berlutut di hadapan Bapak. Besar dosaku. Apa itu? Setiap jam, setiap detik, setiap menit hilang uangmu di dompetmu. Bukan tuyul ambil kita, tapi saya. Apabila suaminya pantas hilang terus. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, doakan suaminya. Ya Allah, ya Rahman, jika seandainya rezekinya suamiku ya Allah berada di atas langit, maka turunkan ke bumi ya Allah. Ketika rezekinya suamiku jauh dari bumi ya Allah, maka dekatkan kepadanya ya Allah. Ketika rezekinya suamiku dekat kepadanya ya Allah, maka genggamkan di tangannya ya Allah. Ini doa ibu. Ini doa. Makanya di saat suami bekerja, pergi bekerja, istri di rumah doakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ibu, masih ingat lagunya Bang Haji Romai Rama? Masih ingat lagunya Iis Dahlia? Jangan meminta cerai. Jangan meminta hal ini ke pengadilan agama. Minta talak. Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, seorang istri minta talak. Coba dengarkan lagunya Iis Dahlia. Apa lagu Iis Dahlia, Bu? Wanita mana yang tidak marah apabila suami ringan tangan? Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau dapat istri baru. Nah, sambung Haji Romai Rama. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ketik spasi Amri, kirim ke 738878. SMS yang kamu dapat langsung dari nomor handphoneku loh. Seluruh hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hidup ini hanya kepada Allah. Sandarkan semua kehidupan hanya kepada Allah. Hadirkan Allah, hadirkan Allah, hadirkan Allah. Gimana caranya? Salat, zikir, ngaji. Zikir yang sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Zikir sebaik zikir sesudah la ilaha illallah subhanallah. Zikir sebaik zikir sesudah subhanallah alhamdulillah. Zikir sebaik-baik zikir sesudah alhamdulillah Allahu Akbar. Kalau kita padukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, malaikat Rahman, malaikat Rahim, malaikat Mukarramun turun. Siapa yang memuji-muji Allah? Makanya kalau berzikir ibu khusyuk. Seluruh hadir dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus padukan antara sholat dengan zikir? Karena ibu, setiap dosa ini mengandung unsur banyak. Setiap dosa ini banyak ibu. Makanya sesudah sholat dianjurkan istighfar. Nabi saja yang sudah nyata-nyata dijamin oleh Allah masuk surga sampai bengkak-bengkak bitisnya,
bengkak-bengkak kakinya gara-gara sholat, sampai kata istrinya, ya Rasulullah, kenapa setengah mati sekali kita beribadah? Nah, kita kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi dijamin masuk surga, tapi zikirnya dan istighfarnya, bahkan tobatnya kepada Allah sampai dengan 73 kali sehari semalam. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita senantiasa diberikan bekal iman kepada Allah, bekal takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, landasan kita apa? Tancapkan modal keimanan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sombong, jangan angku, jangan congkak, jangan iri, jangan hasad, jangan dengki, jangan merasa sok hebat, jangan mau dipuji. Kenapa? Inilah semua amal ibadah kita yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat tema ini, saya angkat judul ini karena rata-rata banyak perempuan. Perempuan itu betul-betul diberikan peringatan oleh Nabi. Sampai Nabi ketika mau mati, Nabi meneteskan air mata. Kenapa Nabi meneteskan air mata? Kalimat yang diucapkan oleh Nabi yang pertama adalah li ummati, li ummati, li ummati. Kenapa dengan umatmu ya Rasulullah? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Kenapa dengan an-nisa ya Rasulullah? Apa an-nisa itu? Perempuan, perempuan, perempuan. Kenapa perempuan itu Rasulullah? Kata Nabi, perempuan yang paling banyak disiksa di dalam kubur, perempuan yang paling banyak ditenggelamkan ke dalam api neraka. Perempuan mana ya? Perempuan yang selalu membantah, perempuan yang selalu melawan, perempuan yang tidak mau mendengar apa kata suaminya, perempuan yang selalu melawan. Jangan ibu, jangan, jangan. Ya iya, ini bu latihan tadi bu, ini latihan begini bu, tidak langsung dihafal. Majelis talim saya banyak-banyak begitu, korban kabir mencuci sholatullah salamullah, tidak ambil kami nasi suaminya, biar sementara kasih anu beras sholatullah salamullah. Jadi Nabi lagi itu suaminya, memang mama nu sudah gila. Ada tonji di tempat kayak ini bu. Ini majelis taklim latihan menyanyi di masjid, latihan pada saat kita mau tampil lomba. Kalau di hadapannya suami jangan makin begitu bu, tali wali tosen jadi istri kita. Tapi di depannya suami sholatullah lagi. Ya bu, tidak gampang menghafal ini konsep. Butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk menghafal. Dan ingat, anaknya, ingat suaminya. Jangan karena ibu mentah-mentah masuk majelis taklim, anaknya tidak diperhatikan. Suatu saat jangan heran ada seorang anak tes ibunya. Mama diwisuda di TPA aku besok. Ada TPA sini. Mama diwisuda mama. Saya sudah pintar menghafal semua doa. Sekarang karena saya sudah pintar mau diwisuda besok mama, di ustazku, saya mau dengar mama pimpin doa sebelum makan. Nah bila mamanya deh anakku, nak kasih malu-malu pas setting. Doa sebelum makan lagi deh, sedangkan salawat naria ku hafal nak, surah yasin lagi ku hafal nak, apalagi doa sebelum makan je. Anu beda mamaku deh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tahu pintar ki mama, wajar. Makan, tiba giliran makan siang, mamanya balas dendam sama anaknya. Nah, tadi pagi itu mama pimpin doa sebelum makan, sekarang makan siang kamu. Nabi dan tuang anaknya, kok mama, tidak bisa kan wisuda ustaz ke mama kalau tidak kutahu doa sebelum makan. Jangankan doa sebelum makan, mama saja doa masuk kubur saya hafal. Coba pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa ala barakatillah. Memang anakku sudah pintar. Tiba giliran makan malam, apa dengan istrinya? Pak, tadi pagi saya pimpin doa atau sebelum makan. Tadi siang anakmu. Ini malam kalau bapak tidak pimpin, malu-malu di sama nata. Nah bilang bapaknya, mama ku pandang entengnya papa. Jangankan doa sebelum makan mama,
Ada musibah di kantor, papa yang disuruh. Papa. Doa sebelum makan dia lagi. Iya, panci pak, maki pak pimpin Tommy. Sebelum kita makan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kali-kali ya jamaah dimuliakan oleh Allah. Ajarin doa, ajarin baca Quran. Jangan pelit ibu. Kaset-kaset yang ibu dengar di televisi, kaset-kaset yang ibu dengar di mana-mana, di handphone, di mana ada satu ilmu amalan yang harus kita perbaiki. Jaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Hadirkan anak kita masuk dan berikut dalam kegiatan majelis taklim, dalam kegiatan taman pendidikan Al-Quran. Sebab sekarang pergaulan ibu luar biasa hebatnya. Kasih bergabung sama Ustadz Anatta. Jangkit seke sama Ustadz. Jangkit pelit. Kalau minta uang pembayaran mengaji Anatta, jangan sampai tidak dikasih. Mama nasur ta Ustaz Sudanti bin Songkoko kabesar dudi. Songko nama dulu nenekku pakai. Pigi sedang mengaji anak songko na nenek na pakai. Begitu ruku jatuh songkonya. Tampil ke sini. Ruku jatuh sedang bilang kita mana songko nenek na pakai. Pergi sedang menghadap mama nak bilangin ke temanku songko nenek. Songko nama pengen bapak lu pakai. Saya heran ibu-ibu kalau baju sekolahnya anaknya sudah tidak baik, baju anunya anaknya, baju gayanya anaknya sudah tidak baik. Kenapa kita mati-matian membelikan? Sementara songko yang harganya sampai 10.000 rupiah, Al-Quran sampai 10.000 rupiah, kenapa berat kita belikan? Nah ini perjuangan akhirat. Songko nama dulu nenekmu. Ini selalu kita begitu. Songko nama dulu nenekmu. Baru sekarang anak-anak kata liwa-liwa, kenapa gue buka songko kudik? Bagaimana tidak? Banyak ibu-ibu yang memberikan dukungan sama anaknya. Baru pacarnya duduk di situ nak panggil mi. Cepat mau kau nak? Itu ada di pacar nue. Ingat kau jangan lama-lama pulang jam 1 malam mau. Ingat di pesan nama bapak nu nasi goreng nah. Saya nasi campur. Ada itu pisang epe. Di bawah menanya keli-keli naik motor. Oh. Di bawah keli-keli naik motor anaknya. Pulang tidak ada nasi campur, tidak ada nasi kuning, tidak ada pisang epe. Kenapa? Hamil anaknya. Hamil 5 bulan. Baru dia mau pesta besar-besaran. Kenapa bisa? Tidak ada lagi budaya malu. Mamanya haji, bapaknya haji, neneknya kiai. Kok bisa? Hamil 5 bulan besar-besaran. Undang Ustadz nasihat perkawinan bulan 5, bulan 8 undang lagi Ustadz ceramah akikah. Kok bisa? Tidak ada didikan. Saya pernah begitu, diundang ceramah bulan 5, undang toa lagi ceramah bulan 8 akikah. Saya tanya, kenapa bisa bu? Siapa yang melahirkan ini? Itu dulu Ustadz, kita ceramah perkawinan. Nah baru kurasa 3 bulan yang lalu. Kenapa bisa bu? Pengaruh pilkada Ustadz. Kenapa bisa? Salah coblos ki. Ya bu? Ya bu ya? Kasihan. Berikan nama yang terbaik anak kita. Kenapa? Anak itu anak soleh supaya nanti baca Qur'annya baik. Karena kenapa baik? Doa tak diterima oleh Allah. Coba paling enak itu bu kalau nama-nama tak. Nama-nama dalam Al-Quran, nama-nama sahabat. Ya bu ya? Nabi Ismail alaihissalam kenapa bisa soleh? Karena Ismail namanya. Nabi Ibrahim tidak salah memilih nama anaknya. Nabi Ismail. Ismail itu anak yang soleh, merangkap anak yang cerdas. Karena waktu mau disembeli pada tanggal 8 Zulhijjah, apa Nabi Ibrahim? Nah, tadi malam bapak bermimpi, mimpinya bapak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kau punya leher. Apa tanggapanmu nak? Apa Nabi Ismail? Pak, kalau memang itu perintah dari Allah, sembelih leherku besok tanggal 10 Zulhijjah, kita adalah orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Itu kalau anak soleh. Tapi kalau anak cerdas ditanya begitu, nah, tadi malam bapak bermimpi.
mimpinya bapak diperintahkan untuk menyembelih kau punya leher. Apa tanggapanmu? Apa Nabi bilang kalau nak cerdas? Pak, stop dulu. Persoalan potong memotong, sebaiknya yang dipotong dulu orang tua. Kan kasihan ya Bu ya. Pak, Nabi bilang Ustaz Amri, panggil kami deng kanan, supaya bilang tahu istrinya, apa deng kiri. Itu nama yang indah itu. Bagus dirasa kalau nak panggil ke suami tapeknya. Opeknya, oh belum. Pasti bilang tahu istrinya, apa dong kok. Tidak enak tahu ibu didengar. Bagus lah Bu. Tidak, anak tak didik baik-baik. Ajari anak tak dengan sebaik-baiknya. Berikan nama yang terbaik, berikan yang terbaik buat anak kita. Keluarkan sedekah. Pada intinya adalah sedekah tak perbaiki, salat tak perbaiki, doa tak perbaiki. Ingat, setelah diperbaiki doa tak, perbanyak istighfar tak, perbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya itu kita kerja dengan semaksimal mungkin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa membukakan peluang kepada kita semua. Insyaallah taala Rabbul alamin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah semuanya yang hadir dalam majelis ini, kita semua dihimpun oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dikumpulkan oleh Allah pada saat ila yaumil qiyamah menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleha. Itulah nilai keluhan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kerjakan nanti karena berdasarkan ikhlas, amal ibadah yang kita laksanakan secara ikhlas, insyaallah ini semua di-cover oleh para malaikat-malaikat Allah. Yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirlah rangkaian dakwah kita, tabligh akbar kita. Ustaz Amri mohon maaf atas sebesar-besarnya jika di dalam ceramahnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Karena manusia biasa adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf, dan kitalah yang senantiasa memperbaiki kekhilafan tersebut. Dan jika seandainya di dalam ceramah ini terdapat kesempurnaan, marilah kita sempurnakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah kesempurnaan ini satu-satunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pepatah Ustaz, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaallah kita ketemu kembali. Kalau sudah ada lampu yang menyala, tidak usah sibuk-sibuk cari lilin. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.